Halo kawan pajak, kembali lagi ke episode lainnya di BPS Bincang Pajak Santai. Saat ini, DJP sedang melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Mungkin bagi sebagian kawan pajak yang sudah mengetahui saat ini, di beberapa KPP di seluruh Indonesia sedang melakukan sosialisasi atau pengenalan mengenai sistem baru DJP. Nah, bagi kawan pajak yang belum berkesempatan untuk mencoba atau simulasi atau ikut kelas pajak, bisa disimak dulu nih bincang pajak santai kita pada hari ini. Jangan lupa untuk follow, like, comment, and subscribe terlebih dahulu agar kawan pajak dapat mengikuti dan mengetahui materi edukasi yang akan kami bahas di podcast-podcast selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Anissa, dan saat ini saya sudah bersama narasumber kita. Halo Kak Agnes. Halo Kak Anissa, halo juga kawan pajak. Nah, sebelum melangkah lebih jauh nih, kita punya disclaimer dulu. Atas informasi yang akan dibahas hari ini bisa atau dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan maupun sistem perpajakan yang baru. Dikarenakan ini kan aplikasinya sebenarnya masih digodok dan masih terus berkembang ya. Belakangan ini juga ramai, mungkin kawan pajak sudah tahu juga di sosial media ada muncul aplikasi baru DJP namanya Cortex. Boleh di-share Kak untuk Cortex itu apa? Baik Kak Anissa, Cortex atau Cortex Administration System yang dalam bahasa Indonesianya adalah Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Bahasa kerennya itu adalah Cortex ya Kak Anissa. Jadi Cortex merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Sistem ini dirancang dengan mengedepankan fungsionalitas. Sebenarnya apa sih urgensi dibentuknya sistem baru ini dan manfaatnya buat kawan pajak? Cortex mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP, seperti layanan pada DJP Online, Innova, pembayaran, exchange of information, dan lainnya, dengan menyatukan layanan tersebut ke dalam menu dan submenu pada portal wajib pajak. Nanti akan tersedia portal wajib pajak yang memberikan kemudahan pembuatan akun wajib pajak dalam rangka memberikan kenyamanan akses layanan digital terintegrasi dan terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Melalui akun wajib pajak tersebut, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan berbagai pengajuan permohonan dapat dilakukan secara digital, borderless, termonitor, dan terintegrasi. Borderless berarti kita bisa mengakses hak dan kewajiban serta layanan perpajakan di mana saja, tidak terbatas di KPP terdaftar wajib pajak. Wah, jadi bisa disimpulkan, manfaat dengan adanya Cortex, layanan perpajakan bisa jadi lebih terintegrasi, update, dan borderless tadi ya. Dari segi keamanan data aplikasi digital baru ini gimana tuh Kak? Nah, untuk Cortex saat ini berupaya mengedepankan keamanan dan kenyamanan penggunaan akun wajib pajak, sehingga hanya wajib pajak atau pengurus atau kuasa yang berhak yang dapat mengakses akun masing-masing. Selain itu, tidak ada penggunaan satu akun secara bersama yang berimplikasi tidak dimungkinkan lagi sharing password. Terkait tidak ada penggunaan akun bersama, berarti nanti akan ada pengaturan akses ya, semacam manajemen akses. Bisa di-spill dikit nggak tuh Kak? Ketentuan manajemen aksesnya tuh gimana? Oke, ketentuan akses manajemen yang disiapkan Cortex adalah sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi di dalam portal wajib pajak dapat berperan sebagai diri sendiri atau sebagai wakil atau pengurus atau kuasa wajib pajak sesuai dengan role akses yang diberikan. Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh wajib pajak badan dan atau instansi pemerintah hanya dilakukan melalui WPOP yang ditunjuk sebagai PIC utama atau dapat juga
dilakukan oleh wakil atau kuasa atau PIC tempat kegiatan usaha yang telah diberikan akses. Wajib pajak badan dan atau instansi pemerintah hanya dapat menunjuk satu PIC utama. PIC utama dapat memberikan akses sesuai kebutuhan kepada wakil dan atau kuasa. PIC utama juga dapat menunjuk dan memberikan akses sesuai kebutuhan kepada PIC untuk tempat kegiatan usaha. Jadi nanti tidak semua orang bisa akses data yang sama ya Kak, tergantung kewenangan yang diberikan oleh PIC. Nah, sebelum beralih, saat ini apa aja sih yang harus dipersiapkan nantinya untuk mengakses Cortex tersebut? Jadi wajib pajak bisa bersiap-siap dulu nih Kak. Nah, untuk menyambut Cortex yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama nih, pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK NPWP atau memperoleh NPWP dalam format 16 digit. Yang kedua, pastikan akun layanan perpajakan saat ini, yaitu DJP Online, aktif dan pastikan data-data pada DJP Online itu lengkap, update, dan valid. Data-datanya meliputi identitas utama wajib pajak, nomor handphone, alamat email, identitas penanggung jawab atau PIC utama berupa email dan nomor HP aktif, data daftar WP cabang, dan dokumen pendirian. Baik, jadi kawan pajak baiknya menyiapkan data-data tersebut ya, dan tentunya email harus email yang update dan valid ya Kak. Betul, email yang valid dan update itu adalah kunci utamanya nih. Karena pada saat pertama kali akses Cortex, bagi wajib pajak yang telah memiliki akses laman DJP Online, nanti akan ada tautan terkait riset password pertama kali yang akan dikirimkan ke email yang tercantum pada kolom informasi DJP Online. Wah, berarti kawan pajak ini harus cek-cek emailnya juga ya, jangan sampai nanti kekirimnya salah. Iya, Nih, betul nggak bisa banget. akses. Nah, tadi juga disebut nih, data PIC harus valid. Nah, data PIC itu gimana sih cara ngeceknya, Kak? Data PIC yang nanti akan tergenerate di Cortex bisa kita cek di DJP Online di kolom data profil identitas penanggung jawab. PIC sendiri merupakan pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mendaftarkan, mengubah, atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait yang ada di dalam Cortex. Nah, kalau data PIC-nya ternyata belum valid, boleh nggak kita rubah, Kak? Bisa nggak tuh ya? Bisa, Kak Ica. Untuk perubahan data PIC, saat ini hanya bisa dilakukan melalui KPP terdaftar dengan mengisi formulir perubahan data. Jangan lupa untuk melampirkan akte pendirian atau perubahan pengurus jika ada beserta KTP NPWP pengurus yang baru. Jadi belum bisa dilakukan melalui DJP Online ya. Wah, jadi untuk perubahan data ini masih manual harus ke KPP dan KPP-nya harus KPP terdaftar ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau semua login dan akses Cortex yang mengatur berarti kan adalah CPIC. Kalau misalnya nanti kepengurusannya diwakilkan, gambarannya seperti apa tuh, Kak? Oke, kita spill sedikit nih gambarannya ya. Dalam Cortex, penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak nanti dijalankan dengan konsep impersonating, di mana pengelolaan akun Cortex, baik badan maupun orang pribadi, dapat dijalankan oleh pengurus atau kuasa yang telah ditunjuk. Nanti, wakil atau kuasa login di Cortex, kemudian memilih menu impersonating sebagai badan atau OP yang diwakili, kemudian beraktivitas sesuai dengan role akses yang diberikan. Tanda tangan yang digunakan dalam setiap dokumen menggunakan sign wajib pajak atau wakil atau kuasa. Jadi untuk kedepannya tidak akan ada lagi sertifikat elektronik badan. Jika memang akses yang diberikan itu sampai dengan menandatangani SPT atau faktur atau bukti potong.
Wah, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Tentunya masih banyak hal-hal tentang korteks yang belum bisa kita bahas atau belum selesai lah ya hari ini. Bisa dibilang hari ini baru kulitnya aja atau perkenalannya aja, belum fitur-fitur dalam aplikasinya ya, Kak? Betul banget, Kak Ica. Karena kalau diceritakan semua, nanti podcastnya nggak selesai-selesai. Ibaratnya, sekarang baru pandangan pertama dulu ya. Next time, kita bisa bicarakan lagi untuk fitur-fitur yang ada di dalam Cortex. Baik, kawan pajak, terima kasih telah mendengarkan podcast Bincang Pajak Santai. Kami berharap podcast hari ini dapat menambah wawasan baru kawan pajak semua. Sampai bertemu lagi kawan pajak di podcast kami selanjutnya.